memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, warahmatullahi wabarakatuh. Hati siapa yang tidak bimbang melihat bidadari tinting di teras masjid? Yang 5 itu, Bu. Apa kalau enggak kesedihan yang mendalam, atau apa kekecewaan, kemarahan, kecemasan, atau kegembiraan yang berlebihan? Hanya sekitar itu aja. Tetapi sesuatu yang terjadi kepada diri kita, ternyata kita nggak sadar. Kita anggap itu sudah lupa, kita anggap sudah hilang. Ternyata emosi itu belum hilang, dia hanya bersembunyi di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Sehingga kalau ada kejadian dalam hidup, dia akan bangkit lagi, mempengaruhi sikap kita menyikapi suatu permasalahan hidup. Nah, maka penting banget seorang muslim mengurai belenggu-belenggu emosi yang ada dalam hidupnya, yang mungkin hari ini kita nggak ngerasa saya nggak punya masalah apa-apa kok. Kayaknya hidup saya santai-santai aja, nggak pernah ada. Ayo kita cek, jangan sampai ada belenggu-belenggu itu akhirnya mempengaruhi perilaku dan naudzubillah menjadi sumber sebab masuknya setan dalam hidup kita. Ibu-ibu, ada yang pernah mengalami guncangan kehidupan yang gak enak, Bu? Pernah banget atau sering? Adik-adik pasti juga pernah, iya kan? Anak saya, setiap hari kita menahan kesedihan itu. Bahkan kita menahan amarah. Ibu-ibu gak usah khawatir, bahwa Al-Quran sudah menceritakan kisah itu. Bagaimana Nabiullah Ya'qub adalah orang yang menahan amarah. Gimana caranya menahan amarah? Dia gak meluapkan, gak dikit-dikit dia ceritakan ke orang, tetapi dia hanya mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Merasakan penderitaan berat, siksaan, bahkan rela dimasukkan ke dalam bejana panas gitu, karena dia mempertahankan akidahnya di hadapan Fir'aun. Lalu apa yang dimintasnya? Rabbibni ri'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku hanya minta bangunkan untukku surga di sisimu ya Allah. Minta rumah di surga yang kakliknya di samping Allah. Jadi hari ini kalau ada yang sedang merasakan sedih, kecewa, sakit hati karena bimbingan orang, karena akibat kita hijrah, karena ibu sering ngaji hari ini diomongin, tenang, ada Asia yang minta dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 keniscayaan hidup kita. Ada nggak yang di luar itu? Hari ini lagi sedih, kecewa, sakit hati, marah, hanya 3 itu kok. Kalau bukan karena perbuatan orang, kita nggak tahu, ataupun karena takdir yang Allah tetapkan, atau karena konsekuensi hijrah kita. Hanya masalahnya tadi kata Allah, bagaimana kalian menghadapi kondisi itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ada orang yang menghadapi orang zalim di sekitarnya, ada mertuanya zalim, ketemu ipar-iparnya, masya Allah, subhanallah, zalim. Punya suami dulunya baik, ternyata masuk 50, masuk 60, berubah jadi lucu-lucunya. Itu kita semua harus bagaimana menghadapinya. Kalau kita enggak menghadapi itu dengan kebaikan, dengan ilmu, dengan iman, maka hati-hati, ada resiko-resiko yang berdampak negatif dalam jiwa kita. Contohnya apa? Dia menghadapi kezaliman. Banyak nih anak-anak waktu kecil mendapatkan perilaku yang gak enak, nanti akan menyebabkan gangguan, akan Ya Mas, ya kita aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tidak ada yang kebetulan kita hadir hari ini di tengah-tengah kesibukan kita semua dan long weekend.
dan diizin Allah kita bisa bertemu. Mungkin hal ini dirasakan semua anak terhadap orang tuanya. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Dan ini bagi yang mau bergabung di grup Ustazah, grup TNTQ bisa diganti aja. Alhamdulillahirabbil alamin.